Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya izin meneruskan pimpinan dan juga para anggota Dewan yang terhormat, serta teman-teman jajaran dari Polda Metro Jaya dan juga tim advokasi untuk demokrasi. Nama saya Dimas Bagus Arya, saya koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang ke-8. Jadi kontras itu sama dengan Republik Indonesia, presidennya ke-8, koordinator kontras juga ke-8. Dan saya mau menyampaikan mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan konteks temuan dan juga mungkin menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirkrimum Polda Metro Jaya soal bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Puspom TNI gitu ya. Pertama, saya ada 3 poin pimpinan dan juga anggota yang terhormat. Pertama soal konstruksi hukum begitu ya. Tapi sebelum masuk konstruksi hukum, mungkin saya bisa minta next slide. Nah, berhenti di sini. Kami sedari awal sudah melakukan sejumlah upaya dan juga segala macam tindakan untuk melakukan investigasi mandiri melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Dan kami dari awal sudah menduga bahwa ini adalah rangkaian dari operasi intelijen. Ini juga kemudian sudah menjadi bukti yang sahih bahwa Puspom TNI sudah menetapkan 4 orang terduga pelaku berasal dari BAIS atau Badan Intelijen Strategis yang ada di institusi Tentara Nasional Indonesia. Dan operasi intelijen ini juga bagian atau hal yang kami garis bawahi, pimpinan dan anggota yang saya hormati, bahwa dari penuturan atau penyampaian yang disampaikan oleh Kepolisian Republik Indonesia ada 2 kali rilis atau 2 kali siaran pers, itu tanggal 16 Maret dan juga tanggal 19 Maret. Di tanggal 19, Kepolisian Republik Indonesia menyampaikan bahwa ada pelaku 2 orang yang diidentifikasi dengan inisial nama yakni BAC dan juga MAK. Tapi kemudian di situ juga disampaikan bahwa pelaku kemungkinan juga bisa lebih dari 2 orang. Di hari yang sama, tanggal 19, Puspom TNI melakukan rilis terkait dengan penyampaian bahwa ada dugaan 4 orang anggota BAIS TNI, masing-masing dari Matra, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara, yang bertindak sebagai eksekutor terkait dengan kasus penyiraman air keras kepada Andri. Ada 2 versi yang berbeda dari Kepolisian dan TNI, tapi temuan dari kami, tim advokasi untuk demokrasi, operasi ini melibatkan 16 orang atau lebih. Sementara yang kemarin kami rilis ke media dari keterangan pers yang disampaikan oleh tim advokasi demokrasi, kami menemukan dari semua rangkaian atau rekonstruksi dari hasil penelusuran CCTV, pencarian alat bukti menggunakan sejumlah perangkat open source intelligence atau intelligence terbuka, itu menemukan seenggaknya 16 orang sampai saat ini. Belum termasuk aktor intelektualnya, pimpinan dan anggota yang saya hormati. Artinya apa? Kami merasa bahwa selain jumlah pelaku yang mungkin bisa lebih banyak, ini adalah satu rangkaian upaya tindakan yang sistematis. Yang dalam bahasa kami kemudian menggunakan terminologi operasi intelijen. Dan kemudian dalam satu reportase khusus yang disampaikan oleh Tempo, edisi majalah Tempo minggu ini, diketahui bahwa operasi ini diberi kata sandi sadang, operasi sadang. Sudah kami sampaikan di situ. Jadi operasi sadang ini bermula dengan sejumlah tindakan perencanaan, upaya surveillance, penguntitan, dan juga pemantauan yang dilakukan oleh pelaku gitu ya, atau pihak-pihak yang kemudian kami identifikasi sebagai OTK kepada saudara Andri Yunus. Tapi tidak hanya ke Andri Yunus, informasi yang kami terima juga ada beberapa target operasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Indri. Mungkin next slide, saya masuk ke bagian kedua, yaitu konstruksi hukum. Nah, ini yang mungkin juga kami mau tekankan, pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, ada disparitas atau perbedaan penggunaan pasal antara pihak Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia yang menggunakan konstruksi pasal 467 ayat 1 dan ayat 2, masing-masing itu berkaitan dengan penganiayaan berat dan penganiayaan menyebabkan luka berat. Sementara kami di tim hukum dan juga kontras menilai bahwa tindakan ini masuk pada konstruksi pasal 459 KUHP
yang baru, KUHP nomor 1 tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa ada upaya percobaan pembunuhan berencana. Kenapa begitu? Apa pasalnya? Apa sebabnya? Pertama, kami melihat bahwa ada jenis pemilihan senjata yang dipersiapkan pimpinan dan para anggota. Penggunaan air keras mungkin tidak hanya pada kasusnya Andri. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengamati berita, kemarin juga baru ada kembali kasus yang terjadi di Tambun, Bekasi, di mana ada seorang warga lansia gitu ya, penderita stroke yang dia juga menjadi korban penyiraman air keras. Nah, pemilihan senjata air keras ini juga menjadi salah satu elemen perencanaan yang kami merasa ini bagian dari pemufakatan jahat. Dan air keras ini, saya juga mohon izin dalam forum yang terhormat ini, supaya para anggota DPR dan juga terkhusus Komisi 3 ke depan juga bisa melakukan evaluasi terhadap peredaran air keras di publik. Kenapa begitu? Karena di beberapa negara, klasifikasi air keras ini sudah dimasukkan atau diklasifikasikan sebagai sebuah alat atau bahan kimia yang berbahaya. Di India, di Malaysia itu dihukum berat. Di Inggris itu juga dia aturannya diregulasi betul supaya tidak bisa beredar secara luas dan masif di publik. Jadi kami juga mau menekankan bahwa air keras ini bisa menjadi bom waktu ke depannya. Yang kedua, dalam konstruksi 459 ini, pelaku itu terlihat kalau Bapak, Ibu, dan para pimpinan anggota DPR yang saya hormati melihat videonya, itu kemudian terlihat mengarahkan penyiraman air keras itu pada bagian vital, yaitu wajah. Dampaknya apa? Dampaknya hal yang paling terburuk adalah kematian. Apabila itu terhirup ke saluran pernafasan. Atau yang paling minimal adalah cacat permanen. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kemarin tadi saya menambahkan apa yang disampaikan Mbak Indri, perkembangan dari rumah sakit, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, bagian matanya itu ada rembesan air keras yang kemarin terlambat diidentifikasi oleh tim dokter RSCM. Efeknya bisa, yang paling fatal adalah cacat permanen. Dia tidak bisa melihat dengan utuh. Di sini saya mau menekankan bahwa ada upaya untuk merusak generasi muda. Andri saat ini 27 tahun, 16 Juni nanti 28 tahun, dan saya rasa ini hal yang biadab, hal yang tidak bisa dibenarkan. Menyerang anak muda, menyerang orang muda yang menjadi aset Republik ini. Konstruksi yang ketiga, pimpinan dan anggota, kami juga melihat bahwa ada upaya persiapan dan upaya komunikasi berdasarkan beberapa temuan yang kami identifikasi dari jaringan komunikasi dan juga upaya-upaya yang kalau merujuk pada investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo, ada satu posko yang itu yang ditenggarai menjadi satu lokasi untuk melakukan perencanaan atau pemufakatan jahat, yaitu di bangunan milik negara atau barang milik negara yang merupakan aset Kemhan. Jadi ada argumentasi bahwa ini operasi intelijen, ini percobaan pembunuhan berencana, dan yang terakhir Bapak Ibu dan para pimpinan serta anggota DPR yang saya hormati, terakhir untuk memungkasi presentasi kami dari tim hukum, kami juga melihat ada stagnansi atau kelambatan proses hukumnya. Kami tadi di awal sudah mengapresiasi betul bagaimana atensi dan juga perhatian dari Komisi 3, teman-teman tokoh semua dan lain sebagainya, untuk kemudian dapat mengupayakan supaya kasus ini dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan di awal kami juga selalu menuntut, tidak hanya berhenti di eksekutor lapangan, tapi juga aktor intelektualis dan juga motif penyerangan ini apa. Sehingga kami dari awal juga berharap bahwa ada ketegasan dari Komisi 3 untuk bisa menentukan forum yuridiksinya atau forum penuntasan kasusnya. Kami punya argumentasi bahwa kasus ini lebih tepat dibawa pada forum peradilan umum dengan segala macam argumentasi yang nanti bisa dibantu oleh kawan-kawan saya, rekan-rekan saya di tim advokasi untuk demokrasi. Saya cukup kecewa dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dirkrimum bahwa kasus ini sudah dilimpahkan di Puspom, padahal secara prosedur legal formal tidak ada satu pasal pun di KUHP yang baru yang bisa melakukan pelimpahan terhadap penyidik yang bukan dari PPSN, gitu ya. Jadi nanti kita bisa dialog soal itu. Tapi yang jelas proses ini terkesan lambat. Kenapa? Karena semenjak POM TNI melakukan identifikasi 4 terduga pelaku pada hari Kamis tanggal 19 Maret, belum ada perilisan wajah.
atau identitas dari pelaku. Yang kami khawatirkan ada celah manipulasi penegakan hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepolisian juga kemarin kami sudah kirimkan SP2HP merespon SPDP yang sudah dikeluarkan oleh kepolisian minggu lalu. Yang mana waktu itu kami masih punya satu imajinasi atau satu bayangan bahwa kepolisian punya itikat untuk tetap meneruskan perkara ini menggunakan basis argumentasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan jadi ada hal yang kami tekankan bahwa rekomendasi yang kami minta terakhir mungkin pimpinan dan juga anggota DPR yang saya hormati, kami meminta dalam forum ini penting untuk membahas soal bagaimana nanti anggota Dewan, anggota Komisi 3 itu juga bisa meminta atau menanyakan kepada kepolisian sejauh apa, sebanyak apa alat bukti yang sudah disampaikan atau dikumpulkan oleh kepolisian khususnya Krimum Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, karena dari awal seperti yang tadi disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah melakukan pengawalan sejak hari pertama kasus ini terjadi. Yang kedua, kami juga meminta supaya forum ini juga bisa mendorong Presiden untuk bisa mengeluarkan keputusan politik, yaitu membentuk tim gabungan mencari fakta. Apa pasalnya? Pertama, kami melihat ada dua hambatan di sini. Hambatan legal formal, hambatan politis. Dalam kasus ini, faktor korbannya tidak cuma Andri Yunus. Kami mendalilkan bahwa ancaman kepada Andri Yunus, serangan terhadap Andri Yunus, itu juga bisa menjadi efek domino ke depannya. Bahwa kerja-kerja publik, kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia, kerja-kerja untuk peningkatan kualitas demokrasi masih akan menemukan serangan, intimidasi, dan represi dari pihak-pihak yang mungkin tidak pernah punya satu frekuensi pikiran dengan masyarakat sipil. Jadi kami mohon bahwa forum ini juga bisa menekankan atau menghasilkan keputusan politik untuk membuat tim gabungan mencari fakta independen yang berisi beberapa ahli, beberapa organ aparat penegak hukum, dan juga masyarakat sipil supaya bisa membongkar secara terang benderang. Tidak hanya eksekutor lapangannya, pimpinan, tapi juga aktor intelektualisnya dan juga motifnya. Dan yang terakhir, mendorong penyelesaian kasus ini melalui mekanisme peradilan umum seperti argumentasi yang tadi saya sampaikan. Saya kira saya cukupkan sampai segitu, pimpinan. Saya juga mendapat pesan dari orang tua Andri yang mungkin tidak bisa hadir di momen rapat dengar pendapat umum ini, menyampaikan terima kasih atas atensinya, terima kasih atas perhatiannya. Orang tua Andri asli Lampung, pimpinan. Andri juga putra Lampung, jadi ada istilah bahwa orang Lampung itu pelampung penyelamat demokrasi. Jadi saya mohon ini juga bisa menjadi satu dorongan dan juga satu atensi, tidak hanya pimpinan Komisi 3, tapi juga kepada seluruh anggota Komisi 3 dari bermacam fraksi yang ada. Saya cukupkan di situ. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.